Ini saya dengar lagi itu ada Syekh Puji katanya bikin ulah lagi karena menikahi perempuan umur 7 tahun. Yang dulu istrinya yang umur 12 tahun dia sudah dipenjara dan sudah keluar. Dia kawinin lagi wanita 7 tahun umurnya. Sementara di dalam Al-Quran itu bahwa Muhammad itu adalah contoh teladan. Di dalam diri, sesungguhnya di dalam diri Muhammad itu ada contoh teladan. Muhammad itu mengawini Aisyah umur 6 tahun, ditiduri umur 9 tahun. Itu bukan tafsiran, nggak bisa ditafsir itu, Denny Sirgar. Intinya itu begini, yang dia katakan Rasulullah itu menikahi Aisyah pada umur 6 tahun, kemudian tinggal dalam satu rumah itu dalam 9 tahun. Ya, itu kan kode-kode yang disebut dengan istri bagi Rasulullah itu adalah jasad kita. Jadi kehadirannya Muhammad pada jasad itu antara umur 6 sampai 9 tahun. Ini proses pembelajaran menuju akil balik. Disinilah kita sebagai orang tua dianjurkan untuk mengajarkan anak tentang sholat. Selesai masa ini masuk 10 tahun harus dipukul karena dia tidak mengerjakan sholat. Nah, itu makna pertama. Makna kedua itu ada kaitannya dengan sebutan umatnya Muhammad umur 60 sampai 70 tahun. Kan berarti di umur itu umur 60 sampai 70 tahun. Kode juga itu. Kode itu titik di sini 6 dengan 7 ini. Berarti Muhammad. Berarti harus masuk ke situ ya. Ya, dengan usianya dinikahi Aisyah dalam usia 6 tahun, artinya posisinya sudah ada di sini. Muhammad itu sudah ada. Sedangkan angka 9 itu sudah kesadaran tertinggi. Angka 9 itu sudah mampu mengendalikan hawa nafsu secara total. Disebutlah itu Ramadan, masa turunnya Al-Quran. Jadi Rasulullah itu dengan keadaannya seperti itu di zamannya adalah untuk memberikan atau melengkapi tanda-tanda dari Al-Quran, tanda-tanda dari Allah. Kayak ini, lengkap itu, baik dari struktur jasadnya sampai ke. Ini kan kehadirannya Rasulullah untuk mengajarkan agama, untuk melengkapi ini ajaran agama dari Allah. Ketika seluruh nabi-nabi selesai sampai datangnya Isa, kalau datangnya Isa itu menunjukkan bahwa manusia itu sudah ditiupkan ruh. Iya. Nah, jadi tinggal satu yang ditunggu. Ketika dalam perjalanan yang baik sampai usia 6 tahun, ya mulai itu baru jalan itu pikirannya. Nah, di situ dibahasakan dia sudah mulai menerima Muhammad. Nanti pada usia 9 tahun wajib di sholat. Wajib sholat itu artinya seperti tadi, sudah ada itu kesadaran ketika melakukan sesuatu. Nggak mesti dia mengaku nih dengan kesadaran itu. Ya kalau sudah mengaku sudah tinggi levelnya dia kalau mengaku. Ini kan masih dalam praktik harus diwajibkan sholat, berarti dipaksa-paksa pi. Suruh-suruh pi, masih berat pi. Intinya apa yang terjadi di zamannya Nabi yang notabene kita katakan itu adalah memberikan tanda bagi orang-orang yang padanya belum datang hikmah, pasti bertengkar. Jadi tidak jadi bertengkar, terjadi pertengkaran karena keadaan seperti ini. Kita berada di pihak dia pasti bertengkar juga. Karena hikmah itu belum datang. Kedatangannya hikmah itu adalah bersama kedatangannya Isa. Siapa menerima kehadirannya Isa, disebutkan di situ dia akan makan bersama-sama dia. Makan bersama Isa itu berarti yang keluar nanti di mulut kita itu adalah perkataan-perkataan bijaksana. Perbuatan kita itu adalah halal karimah. Itulah yang seharusnya. Ya seperti itu yang seharusnya makna bahwa keledai liar ditunggangi oleh Yesus. Ditunggangi oleh Yesus, ditunggangi oleh Isa, tidak gampang itu. Kalau keledai liar sudah ditunggangi Yesus, maka ya, ini akan terjaga terus. Betul-betul itu keselamatan yang keluar kata-kata yang di lisan itu
Berarti sekarang ini memang banyak lidah yang liar ini. Kalau yang mengaku banyak, kalau mengaku ditinggalkan Yesus banyak, sebagaimana banyak mengaku sebagai umatnya Muhammad. Iya. Apakah betul seperti itu? Umatnya Muhammad itu yang tadi 60 sampai 70. Itu bukan umur usia kehidupan, bukan posisi pada diri kita. Ketika semua yang berpasang-pasangan itu sudah disatukan, nah namanya sudah disatukan berarti sudah menjadi satu diri. Disatukan dulu 60 itu disatukan dulu nih. Al-Jum'ah, 6 itu Jum'ah. Satukan semua yang berpasang-pasangan pada hari Jumat. Yang ketujuhnya itu Sabat. Nekat. Sabat. Siapa yang bekerja pada hari Sabat dikutuk jadi kera yang hina. Artinya tidak ada lagi pengakuan di situ. Siapa yang mengaku kembali lagi baca tadi ayatnya. Yang Ayat itu tadi pasti akan mendapat azab. azab. Dia akan mengakui sebuah perbuatan yang dia sendiri tidak melakukannya. Surat Ali Imran ayat 188. Dia senang dipuji. Senang dipuji. Padahal pada saat yang lain dia mengatakan segala puji bagi Allah atau puji Tuhan. Tapi pada praktiknya ketika melakukan sesuatu ya dia akan senang dipuji. Harus begitu. Susahnya itu yang dilawan itu hawa nafsu nih. Makanya turun petunjuk, justru karena itulah turunnya petunjuk yang mau digarisbawahi. Kenapa mesti turun petunjuk? Iya. Itu kan setelah diturunkan ke dunia, turunlah kamu ke dunia semuanya. Apabila datang petunjuk kepadaku, maka barang siapa mengikuti petunjuk, tidak ada kekhawatiran, tidak perlu bersedih hati. Artinya apa ini? Berarti kalau kita turun ke dunia ini, pasti akan ada masalah besar. Seandainya kata-kata itu turunlah kamu ke dunia, kalau sudah habis, kalau suatu saat nanti umurmu selesai atau ajalmu sudah tiba, kau akan kembali ke surga. Berarti tidak akan ada masalah. Tenang-tenang saja. Tenang saja. Cuma masalahnya ada petunjuk. Kalau ada petunjuk berarti kekacauan. Nah, petunjuk Allah ini turun secara bertahap. Pertama namanya lembaran-lembaran. Disitulah diajarkan tentang sesuatu, tentang sudah mulai seorang manusia itu mulai berpikir. Sesudah itu berlaku hukum baginya, akil balik, berlaku hukum. Ya, ini masih dalam ajaran anak-anak. Saya pukul kalau kau tidak lakukan. Saya kasih kau hadiah kalau kau lakukan. Nah, itu ajaran anak-anak. Nanti sesudah ini baru turun hikmah. Akhirnya diajarkan oleh Isa. Artinya dia sudah mulai berpikir tidak usah mesti dipukul baru bisa lakukan ini. Nah, itu artinya sudah ada kesadaran. Artinya tanpa ada itu dia melakukan langsung. Tanpa ada hukum, tidak perlu diancam dengan itu dia akan melakukannya. Artinya sadar. Ketika orang sudah sadar itu tidak perlu ada hukum. Misalnya di tempat ini tidak perlu tidak boleh buang sampah. Jangan buang sampah di tempat ini. Kalau ditulis berarti orang-orang di situ tidak sadar. Tidak saya. Kalaupun sudah tertulis masih ada lagi yang buang sampah di situ. Artinya memang tidak sadar. Tidak sadar. Tapi kalau sadar biar tidak ada tulisan ini. Iya. Pasti akan buang sampah di situ. Itu orang sadar. Jadi antara ilmunya Taurat dengan ilmunya Isa, ilmunya Injil sangat jauh berbeda. Ilmunya Taurat itu ilmu hukum itu, ilmu syariat itu kekanak-kanakan. Ilmu Injil, ilmu hakikat, ilmunya orang dewasa. Makanya itu dibilang Taurat diperuntukkan bagi seluruh manusia agar mereka mendapatkan pelajaran, sedangkan Injil diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa sebagai pelajaran. Jadi Injil lebih tinggi. Suhus, Taurat, Injil, ini semuanya isi kandungan Al-Quran. Rangkuman ya bukan nih? Bukan rangkuman, turun secara bertahap. Turunnya Al-Quran secara bertahap itu sejak Nabi Adam sudah diterima, kan turun Adam ke dunia. Apabila datang petunjuk apa yang datang kepadanya? Dari kalau kita mulai rebat sudah mentakin. Kitab ini tiada keraguan, petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi petunjuk ini datang sejak Nabi Adam. Ketika Adam menerima kalimat, Isa itu roh dan kalimatku. Karena dia menerima kalimat, maka dia bertobat. Berarti Isa itu menerima apa ini Adam itu menerima kehadirannya Isa. Jadi kalau dibahasakan Isa ada sejak zamannya Nabi Adam, betul, karena dia memang roh. Kalau tanpa roh tidak bisa itu nilai manusia yang tadinya mati bisa hidup, bisa bermanfaat. Itu
tugas Roh memberikan dia menjadi, mengubah dia menjadi bermanfaat. Yang mata buta bisa menjadi melihat, telinga tuli bisa jadi mendengar. Kan pekerjaannya Roh. Kenapa sekarang itu kita tidak mampu memahami tanda-tanda ini? Karena sebenarnya kita buta. Mata ini kelihatan membelah, tapi sebenarnya buta, tidak memahami tanda. Nanti datang Isa menjadikan mata itu melihat, oh ini paling dia masuk, ini dia masuk. Melihat dan bisa mengerti. Melihat itu artinya mengerti apa yang dia lihat. Bukan Cuma melihat toh begitu nih. melihat toh. Kalau hanya membelah mata begini buta. Kelihatannya buta, kelihatannya melihat tapi pahamnya buta. Kelihatannya mendengar tapi sebenarnya tuli. Nanti Isa datang, begitu datang pada diri kita menjadikan tadi yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, artinya bisa memahami tanda-tanda, memahami makna yang ada.